tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Arise, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. I exalt thee, I exalt thee. I exalt thee, O Lord. I exalt For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Halo, salam Young Generation dimanapun kalian berada saat ini. Sungguh sangat diberkati sekali bisa berjumpa dan berbagi sharing dimanapun bagi kalian saat ini. Saya kini percaya bahwa kita hari ini adalah pribadi yang lebih daripada pemenang. Dan hari ini saya mau sharing tentang you can do all things, yaitu kita cakap dalam melakukan segala perkara. Dan kalian mesti tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu mengadakan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak orang di luar sana berkata, "Kak, hari ini saya alami masalah, hari ini saya alami pergumulan, Kak, hari ini saya nggak percaya diri sama kehidupan saya, Kak, hari ini saya hopeless, Kak, hari ini saya dilahirkan bukan di keluarga yang berada, bukan di keluarga yang hebat, Kak, hari ini nilai saya nggak sebaik teman-teman yang lain, saya nggak jadi percaya diri, Kak, saya nggak bisa berikan sesuatu ke orang lain, ke pimpinan, ke rekan, ke pasangan." Ada banyak orang di luar sana merasa dirinya insecure, nggak melihat bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang besar, yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan kalian perlindungan, yang memberikan kalian power, kuasa untuk melakukan segala sesuatu di atas rata-rata. Mari kita baca sobat muda, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan, "Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat ayat yang 13 dikatakan, "Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." Nah, saudaraku, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kalian berada hari ini. Nah, ayat ini ditulis ketika Paulus mengalami masalah, mengalami tekanan di penjara dan lain sebagainya. Tetapi Saulus atau Paulus tetap memberikan motivasi, tetap memberikan kekuatan kepada jemaat dimanapun jemaat itu berada. Meskipun keadaan Paulus saat ini sedang dipenjara, sedang alami tekanan, keadaannya dibatasi, ruang geraknya dibatasi. Sama seperti mungkin hari ini saudara merasa, kalian ngerasa keadaan kalian dibatasi karena mungkin suasana COVID-19 saat ini. Mungkin kita ketemu dibatasin, kita berjumpa dengan orang lain dibatasin, kita mau nongkrong dibatasin, kita mau ikut seminar, mengupgrade kapasitas diri kita dibatasin. Tetapi tahukah saudara, keadaan yang terbatas jangan pernah membuat kita mundur. Keadaan yang terbatas jangan pernah membuat kita rendah diri. Keadaan kita yang terbatas jangan membuat kita putus asa. Nah, kalian perlu ingat tentang kisahnya Daud, saudara. Saya sangat senang dengan kisahnya Daud. Saudara, Daud ini adalah seorang pemuda yang sangat muda sekali, kemerah-merahan, saudara. Mungkin tampannya seperti kalian-kalian dimanapun kalian berada saat ini. Amin. Saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang tampan, adalah orang-orang yang cantik. Engkau spesial, engkau berharga di matanya Tuhan. Itu sebabnya dia rela mati bagi kamu, dia rela mati bagi saya. Nah, Daud adalah seorang yang sangat muda daripada kakak-kakaknya. Dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi pada suatu waktu bangsa Israel sedang menghadapi sebuah bangsa yang besar yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Filistin, di mana ada seorang raksasa tinggi besar yang tidak bisa dikalahkan, saudaraku. Tetapi Daud berkata ketika dia datang ke medan pertempuran, Daud tidak undur diri. Daud tidak merasa hidupnya tidak percaya diri. Daud tidak rendah diri. Tetapi dia percaya bahwa Elohim, Bapa, Yahweh akan menyertai kehidupannya, bahwa Yahweh akan memberikan dia kemenangan di dalam hidupnya.
Padahal dia nggak punya pengalaman berperang. Dia nggak pernah masuk akademi militer mungkin. Dia orang yang sangat muda, saudara. Bahkan dia berperang, dia tidak menggunakan baju jirah. Ketika semua pasukan dan laskar-laskar bangsa Israel pada saat itu berkumpul dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap, dengan baju jirah yang sangat lengkap, tetapi Daud menghadapi tentara Filistin atau Goliat, dia datang dengan apa yang ada sama dirinya. Dia nggak pakai baju jirah, saudara. Dia nggak pakai helm, tapi dia bawa peralatan dia seperti dia mengembalakan kambing dombanya. Hanya dengan ketapel, hanya dengan batu kali, maka Goliat dikalahkan. Nah, sejak saat itu bangsa Israel menang menghadapi Filistin. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang mungkin dikatakan orang di luar sana, engkau terbatas, engkau tidak mungkin, engkau tidak bisa. Mungkin banyak orang mengatakan engkau tidak akan bisa memimpin komunitas ini, engkau mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan ini, engkau masih sangat muda, kalian masih sangat muda, nggak punya pengalaman. Atau mungkin kalian yang mencoba mau terjun ke bisnis, mungkin orang berkata, tidak mungkin, kamu nggak punya pengalaman, orang tuamu bukanlah pebisnis, ya kan? Atau mungkin kalian ingin masuk ke sebuah universitas yang kalian favoritkan. Orang berkata, wah nggak mungkin, nilaimu nggak bagus, kamu bukan dari keluarga yang berada, kamu nggak punya channel atau link orang-orang yang kamu kenal. Saudaraku, kita nggak boleh rendah diri. Kenapa? Karena hidup kita berharga. Daud, dia sadar bahwa di dalam keterbatasannya ada Tuhan yang memberikan dia kesempurnaan. Mungkin kita dilahirkan di antara keluarga yang tidak sempurna, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan engkau dan saya itu sempurna. Engkau utuh, engkau asli. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya, supaya saudara dan saya diberkati, supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya kamu dan saya menerima masa depan yang baik di dalam Kristus. Ada satu kisah, mungkin kalian pernah kenal yang namanya Nick Vujicic, ya. Dia adalah seorang motivator yang gak punya tangan dan kakinya kecil. Terlahir tidak punya tangan dan kaki. Pada saat itu Nick Vujicic merasa hidupnya gak layak, rendah diri, hancur, bahkan pernah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Dia pernah dibully. Mungkin kalian hari ini dimanapun kalian berada, kalian mungkin pernah ngerasa yang namanya dibully. Benar kan? Dibully, dicaci, kamu kurang ini, kamu gak punya tangan. Tetapi satu hal, bahwa ketika Nick Vujicic sadar bahwa dia diciptakan sempurna, dia diciptakan oleh Tuhan utuh, maka gambar dirinya dipulihkan. Kalau kita melihat kisahnya, saudara, kisahnya sungguh sangat menginspirasi banyak orang. Dulu dia nggak punya apa-apa, bahkan sekarang dia bisa hidup normal, punya istri, punya anak-anak yang berbahagia, bahkan bisa sharing, bahkan bisa membagikan motivasi, berkat ke seluruh penjuru dunia. Saudara, dari orang yang terbatas, tidak punya tangan dan kaki, tetapi memberi dampak yang luar biasa atas bangsa-bangsa. Karena apa? Karena dia sadar dia punya Tuhan yang besar. Saudara, bagaimana sih supaya kita bisa cakap untuk melakukan segala sesuatu? Yang pertama adalah berserah, surrender, berserah. Berserah itu bukan berarti menyerah. Orang yang dikatakan sukses, berhasil, bukanlah orang yang tidak pernah gagal,
melainkan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Saudara, Thomas Alva Edison, mungkin kita pernah dengar ceritanya. Dikatakan bahwa dia pernah gagal 1000 kali mencoba untuk menciptakan sebuah lampu pijar atau lampu listrik, saudara. Dan kalau mungkin saja jika Thomas Alva Edison menyerah pada saat itu, maka hari ini kita tidak akan bisa menikmati terangnya cahaya lampu. Nah, young generation dimanapun kalian berada, ketika kalian sadar dan kalian berserah kepada Tuhan, kalian tenggelam di dalamnya Kristus, manunggal di dalam Kristus, maka percayalah kekuatan ilahi itu akan timbul di dalam hidup saudara. Di dalam Amsal 24 ayat 16a dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun akan tetap bangkit kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun akan tetap bangkit kembali. Itu sebabnya saudaraku, dimanapun kalian berada, young generation, jangan pernah menyerah. Kalau hari ini kalian pernah jatuh, kalau hari ini kemarin kalian pernah mungkin pernah jatuh di dalam hidupmu, dan kau berkata, aku gak punya masa depan, aku gak punya harapan, semua orang telah meninggalkan aku. Jangan berserah, menyerahkan hidup saudara kepada tangan Tuhan. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kalian, karena Dia yang mengasihi kalian, karena Dia yang menciptakan masa depan kalian yang indah, yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, ingat kisah Tuhan Yesus. Andai kala Tuhan Yesus menyerah, tidak memikul salib untuk sampai ke bukit Golgota, entah rasanya sakit banget, dicambuk, diludahi, bahkan dipukul. Andai saat itu Tuhan Yesus berkata, aku menyerah, maka hari ini kita tidak akan pernah punya harapan. Tetapi Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Dia percaya bahwa Bapa mengasihinya. Dia harus jalani itu semua. Ketika Yesus sampai di bukit Golgota dan disalibkan, maka sampai hari ini kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan anugerah, kita dapatkan pengharapan, kita dapatkan masa depan yang pasti di dalam Kristus Tuhan. Saudara, di dalam Kristus Tuhan itu ada masa depan yang baik. Kalian gak perlu minder sama keadaan diri kalian. Tuhan tahu dari kedalaman kalian. Tuhan tahu apa yang kalian punya. Tuhan tahu kekurangan kalian. Tetapi Tuhan menerima kalian apa adanya. Untuk itu berserah kepada Tuhan. Tenggelam di dalamnya, manunggal di dalamnya. Ketika kita berserah, maka percayalah, kekuatan yang supranatural itu akan tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu, dan kita lebih daripada pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa cakap dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah sadari identitas. Sadari identitas saudara dan saya diciptakan. Engkau serupa dan segambar dengan Elohim. Engkau serupa, engkau fotokopinya Tuhan. Engkau karyanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gak mau engkau hancur. Itu sebabnya Tuhan gak mau engkau minder. Itu sebabnya Tuhan gak mau engkau rendah diri. Tetapi Tuhan mau engkau jadi pribadi yang tegak, yang melihat masa depan penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan melihat masa depan dengan penuh keyakinan.
Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-12 dikatakan, malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, pada saat itu Gideon sedang menghadapi bangsa yang besar. Kalau tadi kita belajar tentang menghadapi Daud menghadapi bangsa Filistin, sebuah bangsa yang maju di dalam dunia peperangan, memiliki armada peperangan yang canggih dan lain sebagainya. Tetapi Gideon juga menghadapi permasalahan yang sama. Gideon juga punya masalah yang sama. Gideon rendah diri. Bahkan dia berkata, gak mungkin saya bisa mengalahkan bangsa Midian yang besar itu. Mereka bengis. Mereka bangsa yang terkuat. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Gideon? Malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sadari identitas saudara adalah pahlawan. Pada saat malaikat itu berkata kepada Gideon, saat itu Gideon adalah seorang pecundang, penakut, saudara. Tetapi malaikat Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan, engkau adalah yang pemberani. Identitas saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. DNA-nya Kristus itu ada di dalam diri saudara. Engkau bukanlah pecundang, engkau adalah pemenang. Sadari hidup saudara, engkau pemenang. Gak perlu takut lagi menghadapi masalah, gak perlu lari lagi dari masalah, gak perlu takut lagi menghadapi tantangan. Jangan minder. Mungkin kalian dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja, tetapi ingatlah, kenapa Tuhan mau tempatkan kamu di keluarga yang biasa-biasa aja? Karena Tuhan mau pakai kamu untuk mengubah keluarga yang biasa-biasa saja itu menjadi keluarga yang diberkati, yang luar biasa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Gak kebetulan kalian bisa lahir di keluarga yang sederhana. Ada rencana Tuhan. Gak kebetulan kalian ditempatkan di kampus atau sekolah yang biasa-biasa aja. Mungkin di situ Tuhan mau engkau ditempatkan engkau untuk menjadi berkat. Amin. Untuk membawa terang Kristus kepada teman-teman kalian, kepada guru-guru kalian, kepada dosen-dosen kalian. Karena Tuhan mengasihi kalian apa adanya. Sadari identitas saudara, bahwa engkau adalah seorang pahlawan. Engkau pasti bisa menghadapi segala tantangan, segala permasalahan di dalam hidup saudara. Atau mungkin kalian berkata, Kak, saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi. Selama ini saya dibodohi. Selama ini saya udah memberikan yang terbaik, tapi kenapa saya harus dikecewakan? Apa yang salah sama saya? Gak ada yang salah sama kamu. Kamu udah melakukan hal yang terbaik. Kamu sudah mengasihi. Kamu sudah memberi. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas hidupmu. Itu sebabnya orang yang terbaik akan Tuhan sediakan juga untuk orang yang terbaik. Gak mungkin orang yang gak baik disiapkan Tuhan untuk orang yang baik. Enggak. Orang yang terbaik disiapkan Tuhan untuk orang yang terbaik. Amin. Kalau kalian mungkin hari ini mungkin ditinggalkan oleh sahabat kalian, mungkin hari ini kalian dikecewakan, atau mungkin papa mama meninggalkan kalian, hari ini saya mau katakan kepada kalian semua, young generation, engkau punya harapan. Hidupmu tidak akan pernah sia-sia lagi di dalam Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya mau katakan, Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu
kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sadari identitas saudara dan saya bukanlah seorang pecundang, tetapi seorang pemenang. Amin. Kita adalah lebih daripada pemenang. Sehingga apapun masalah kita, apapun tantangan yang ada di depan kita, ingatlah bahwa kita sanggup melakukannya, bahwa kita sanggup mengerjakannya. Karena bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan di dalam kita yang mengerjakannya, sehingga membuat kita sukses dan berhasil. Masih ingat kisah Yusuf? Yusuf adalah seorang pemuda. Dia dipercayakan untuk memanajemen Potifar pada saat itu. Dia memanajemen semua yang ada di rumah tangga saat itu. Tuhan memberikan dia hikmat. Tuhan memberikan dia kekuatan. Dia gak pernah berkata, aku menyerah, aku putus asa, enggak. Tetapi dia percaya bahwa jika Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar, maka dia percaya ada mujizat yang besar tersedia di dalam hidup dia. Demikian juga kalian. Mungkin kalian akan dapatkan tanggung jawab yang besar, dipercayakan. Percayalah, jangan kalian rendah diri. Jangan kalian hopeless, gak punya harapan. Jangan kalian berputus asa. Percayalah bahwa Tuhan yang ada di dalam kamu akan memberikan kalian jauh lebih hebat untuk melakukan segala perkara. Jauh lebih hebat. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita cakap untuk melakukan segala sesuatu? Yang ketiga adalah don't limit yourself. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita, identitas kita adalah seorang pemenang. Jangan batasi dirimu, teman-teman. Jangan batasi keadaanmu saat ini. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat keempat dikatakan, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka, sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan pernah batasi keadaanmu. Jangan pernah batasi dirimu. Jangan pernah kau berkata, aku gak mampu, aku gak sanggup. Ingatlah bahwa segala perkara engkau dapat menanggungnya di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Ketika Yesus itu ada di dalam hidupmu, maka segala yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Segala yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena apa? Karena kita bersama dengan Yesus. Hari ini, Young Generation dimanapun kalian berada, percayalah bahwa kalian cakap dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidup kalian, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah kalian, baik di dalam hubungan kalian, pertemanan kalian, baik di dalam pelayanan kalian. Jangan menyerah. Lihatlah bahwa engkau berharga. Jangan pernah putus asa. Ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang bersama dengan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Yeshua HaMashiach bless you. Oke guys, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saat ini mari persiapkan hatimu untuk terima perjamuan kudus. Nah teman-teman, dimanapun kau berada, kau bisa mengangkat roti tinggi di atas kepalamu. Kami percaya Tuhan
roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus, di mana oleh karena tubuh Kristus, setiap tubuh kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Setiap tubuh kami yang lemah, kami terima kekuatan. Sebab ada kuasa di dalam tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman percaya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan bersama-sama. Dan saatnya kita akan mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat darah-Mu yang tercurah buat setiap hidup kami. Kami sudah dimerdekakan, kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Di dalam kehidupan kami, di dalam tubuh kami mengalir darah Kristus. Kami menjadi orang yang dimerdekakan. Kami jadi orang yang berkemenangan oleh karena darah Yesus sudah menyucikan dan menguduskan setiap kami. Bukankah cawan berkat yang kita berkati ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, minum dengan iman. Teman-teman, dan tiba saatnya kita akan terima pengurapan daripada Tuhan. Saudara bisa persiapkan minyak urapan atau baby oil atau apapun itu. Sudah bisa taruh di dalam di jari teman-teman semuanya dan oleskan di dahi. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami siap menerima pengurapan daripada Roh Kudus. Kami percaya kami anak-anak pilihan-Mu. Kami milik kepunyaan Tuhan, di mana setiap kami diurapi dengan urapan yang baru. Kami orang-orang yang penuh dengan urapan. Kami orang-orang yang penuh dengan kuasa. Oleh karena Roh Kudus-Mu sendiri yang ada di dalam hidup kami, termanifestasi aktif dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami siap diurapi Tuhan. Yang siap diurapi Tuhan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan di dahimu teman-teman. Amin. Teman-teman, saat ini adalah minggu pertama. Mari persiapkan persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati Tuhan. Kita menerima yang terbaik pada Tuhan. Oleh karena itu, mari persiapkan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Sepanjang bulan ini Tuhan memberkati lumbung-lumbung kami. Tuhan yang memelihara setiap kami. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang tidak pernah menelantarkan kami, tapi Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap hidup kami. Dan kami menikmati berkat yang senantiasa baru. Setiap hari, setiap saat kami mengalami hujan berkat yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Dan saat ini kami mau mempersembahkan korban persepuluhan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami, Engkau pun akan terus menyatakan berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau Tuhan yang tidak akan membiarkan lumbung-lumbung kami menjadi kering, tetapi Engkau Tuhan yang akan menghujani lumbung-lumbung kami dengan hujan berkat yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberkati kami, tapi Tuhan menjadikan kami pribadi yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap berikan yang terbaik bagi-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Samudra di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam
dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja, Young Generation, mari kita bersama-sama kita doa berkat, kita terima anugerah Tuhan, kita terima kebaikan Tuhan. Dimanapun Young Generation berada, kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita, tengadahkan kepala kita ke surga. Percayalah,
segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang mulia, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami mengangkat tangan kami, karena kami percaya bahwa ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi ragu, kami tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan, kami tidak mau lagi hidup di dalam kebencian, kami tidak mau lagi hidup di dalam insecure, tetapi kami mau belajar untuk lebih banyak bersyukur. Kami mau untuk lebih banyak belajar percaya. Kami mau untuk lebih banyak belajar lagi untuk berserah, surrender kepada Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dimanapun kami berada. Diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pasangan kami, diberkatilah apapun yang kami kerjakan dimanapun kami berada. Diberkati, disertai, dan dikenan oleh Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin.